Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Anindya Wahidahita Faiz dengan NIM K00230811 dari kelompok B6. Jadi di sini saya akan menjelaskan laporan tentang anatomi di blok 1.2 yang telah saya buat. Yang pertama adalah pertanyaannya OSA yang menyusun artikulatio terkait ACL injury. Jadi di sini OSA-nya itu ada 3. Ada os femur, jadi ini tuh ada os femur, terus ada os patella, ini os patella, dan ada os tibia, ini tuh os tibia. Jadi ACL injury tuh seperti ini gambarannya. Jadi cedera pada ACL injury ini dia itu salah satu cedera di lutut paling umum. Jadi dia itu cederanya itu paling sering itu pada partisipasi olahragawan. Jadi 5 cedera ini tuh mengakibatkan efusi sendi, terus perubahan gerak, terus ada kelemahan otot, ada penurunan kinerja fungsional, dan bisa tuh menyebabkan hilangnya partisipasi olahraga selama 1 musim atau lebih di kalangan atlet muda. Jadi, 5 cedera ACL ini juga dia itu berhubungan dengan gejala sisa klinis jangka panjang yang dia itu mencakup robekan meniskus, terus ada lesi kondral, ada peningkatan risiko osteoartritis pasca trauma awitan dini. Selanjutnya adalah ligamen-ligamen yang memperkuat artikulasionya. Jadi, di sini apa sih itu ligamen? Jadi ligamen itu adalah pita jaringan ikat yang dia itu fungsinya sebagai stabilisator pasif dan pengarah gerak. Jadi di sini itu ada ligamen-ligamennya. Di sini tuh yang pertama ada medial collateral ligament. Jadi pada medial collateral ligament ini, dia itu ligamen yang berada pada sisi medial sendi. Jadi secara proksimal melekat pada epicondylus medialis tulang femurnya. Terus selain itu, secara distalnya, dia itu melekat pada condylus medialis tibianya. Terus untuk selanjutnya ada ligamen lateral collateral ligament. Jadi di sini tuh ligamen lateralnya dia itu ligamen yang melekat secara proksimal ke epicondylus lateral femurnya. Jadi secara distal dia itu melekat pada permukaan lateral dari kaput fibulanya. Terus ada ligamen quadrat yang terdiri dari dua ligamen yaitu penghubung tulang femur dan tibianya. Jadi ini femur sama jadi penghubung antara femur dan tibia. Terus ada ligamen quadratus anterior. Jadi yang anterior yang ini. Jadi ini tuh ligamen yang melekatnya itu pada daerah kondilar anterior tibia, di mana dia itu menyatu dengan meniskus medialnya. Terus ada ligamen posterior quartet ligament. Jadi di sini tuh ligamentum quartet posteriornya, dia itu yang melekat pada daerah intercondylar posterior tibia. Secara anteriornya itu dia itu melekat pada condylus femoralis anteromedial. Selanjutnya, di sini kita akan belajar otot dalam pergerakan strukturnya. Jadi di sini tuh ada otot hamstring atau hamstring muscle. Di sini tuh dia ada biceps femoris, ada semitendinosus, ada semimembranosusnya. Terus di sini tuh dia tuh ada otot quadriceps sama otot gastrocnemius.
Nah, di sini tuh ada rectus femorisnya, terus ada factus intermediusnya, ada factus medialis, dan ada factus lateralis. Jadi pada otot-otot hamstring ini, dia itu bertanggung jawab untuk menekuk lutut dan meluruskan pinggul selama kegiatan sehari-hari, dan dia itu sangat aktif selama berlari, melompat, dan menendang. Jadi selama kontraksi otot paha belakang, ketegangan dipusatkan itu melalui tendon hamstringnya. Jadi ketika ketegangan ini tuh berlebihan, karena terlalu banyak pengulangan atau kekuatan yang tinggi, jadi, kerusakan pada tendon hamstring itu pun, kemungkinan bisa terjadi. Jadi, contohnya pada pemain sepak bola, kondisi ini tuh dapat terjadi secara tiba-tiba karena adanya akselerasi sementara saat berjalan atau, saat pemain sepak bola ini melakukan tendangannya yang panjang. Terus, yang selanjutnya itu, jadi, selain itu di sini itu pada otot-otot ini di sekitar lututnya kayak paha, paha depan, paha belakang, sama suara triceps tuh, fungsinya itu sebagai agonis atau antagonis ACL dalam mencapai stabilitas, sendinya. Jadi otot, paha depan itu kan, adalah antagonis ACL. Jadi dia itu menginduksi translasi anterior tibia dan, meningkatkan beban ACL. Terus pada otot hamstring ini, dia itu juga, bertindak sebagai agonis ACL. Jadi dia itu menghasilkan momen fleksi dan membatasi translasi anterior tibialisnya. Jadi meskipun pengaruh otot paha depan dan hamstring pada ACL itu diketahui dengan baik, peran surae-tricepsnya juga terdiri dari gastrocnemius sama ada soleolus. Jadi, jadi secara in vivo, menunjukkan bahwa gastrocnemius ini dia itu bertindak sebagai antagonis ACL juga. Jadi, dia itu peningkatan kekuatan gastrocnemius ini dia itu berhubungan dengan beban ACL yang lebih rendah selama pendaratan lompat pada satu kaki. Jadi, berbeda dengan, gastrocnemius, soleus ini melewati sendi lutut. Jadi dia itu, menunjukkan bahwa soleus itu bertindak sebagai agonis ACL dengan menahan rotasi tibia ke depan dan di sekitar pergelangan kaki. Untuk yang selanjutnya kita akan, belajar tentang tendonnya. Jadi, tendon ini dia itu kan, apa ya, memiliki peran dalam pergerakan ACL. Jadi yang memiliki peran dalam pergerakan ACL yang pertama tuh ada patella tendon. Jadi tendon patella ini dia itu tendon yang menghubungkan, otot quadricepsnya ini, femoris di bagian paha yang depan dengan tulang patella atau tulang lututnya. Jadi tendon ini tuh berperan dalam menggerakkan tulang patella saat kontraksi otot quadricepsnya ini femoris yang kemudian dia itu mempengaruhi gerakan ligamen ACL di dalam, sendi lututnya. Jadi tendon patella juga dapat digunakan, sebagai graft dalam operasi rekonstruksi ACL untuk menggantikan ligamen yang rusak. Terus ada, quadriceps tendon. Jadi di sini tendon quadriceps dia itu berperan penting juga dalam rehabilitasi pasca operasi ACL. Jadi dia itu khususnya dalam meningkatkan kekuatan otot dan mengurangi pembekakannya. Jadi, eee, selain itu dari beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa peran penting tendon hamstring ini, dia itu digunakan sebagai graft untuk menggantikan ligamen yang rusak. Jadi, intinya pada tendon quadriceps, terus pada patella, dia itu, juga mempunyai peran, yang sangat penting sehingga, dalam operasi rekonstruksi ACL dapat memberikan hasil yang setara. Selanjutnya adalah, terdapat, bursa yang khas, jadi features of the Kian joint bursae. Jadi, yang pertama tuh ada bursa suprapatellar, jadi dia itu,
Tempatnya di antara tendon dan, femur. Terus, yang kedua itu ada popliteus. Nah, di popliteus ini dia itu di antara popliteus tendon dan ada di condylus tibialis lateral. Terus ada anserin. Nah, anserin ini, dia itu di antara pes anserinus dan tibia dan juga dia tuh ada di ligamen kolateral tibial. Terus ada subtendinous. Nah, subtendinous ini dia itu jauh di, kepala otot gastrocnemius. Terus, ada semimembranosus. Nah, semimembranosus ini dia itu jauh di tendon otot sembrinosusnya. Terus ada prepatellar. Nah, prepatellar ini dia itu di antara kulit dan, patella. Terus ada subcutaneous infrapatellar, dia itu lokasinya di antara kulit dan tibia. Terus ada deep infrapatellar, dia itu, lokasinya ada di antara patella ligamen dan ada di tibia. Untuk yang selanjutnya adalah arteri dan vena yang, melewati struktur tersebut dan korelasinya. Jadi, di sini tuh ada 2, di sini tuh ada arteri dan di sini tuh ada, venanya. Jadi di arteri ini tuh ada 3, ada arteri popliteal, ada arteri fibular, dan ada arteri, tibialis posterior. Yang pertama tuh ada arteri popliteal. Nah, arteri popliteal ini yang warna merah ini tuh nanti akan memasok darah, yang kayak akan oksigen ke otot di patelanya. Terus, selanjutnya ada arteri fibularnya. Nah, nanti arteri fibular ini dia itu akan memasok darah ke bagian belakang kaki. Terus, yang ketiga arteri tibial posteriornya, dia itu akan memasok darah ke bagian belakang kaki. Jadi ini, arterinya dari arteri popliteal ke arteri fibular, terus ke arteri, tibialis posterior. Terus yang kedua tuh ada vena. Nah, di sini vena tuh ada 2, ada vena popliteal, ini yang, biru, terus ada vena fibular, ini yang kuning. Nah, di vena popliteal ini, nanti dia itu vena utamanya tuh yang akan mengembalikan darah ke jantung dari kaki. Ini dari kaki, terus untuk yang vena fibularnya, dia itu akan jadi vena bular ini vena kecil yang mengembalikan darah, ke jantung dari kaki. Selanjutnya adalah pengertian plexus brachialis dan fungsinya. Jadi di sini tuh, ada plexus brachialisnya sama fungsinya. Jadi plexus brachialis ini tuh jaringan saraf yang berasal dari tulang belakang di leher dan dia itu berjalan menuruni leher melalui kanalis cervicoaxillarisnya dan masuk ke ketiak. Jadi ini tuh berisi saraf yang, dengan hanya beberapa pengecualian bertanggung jawab. Jadi fungsinya tuh dia bertanggung jawab atas sensasi, fungsi sensoriknya, dan gerakan itu fungsi motoriknya terutama pada lengan, tangan, dan jari. Jadi, plexus brachialis ini tuh dibentuk oleh rami primer anterior C5 hingga T1 dan memberikan persyarafan sensorik dan motorik pada ekstremitas atas. Plexus brachialis ini terbagi, dari proksimal hingga distal menjadi rami atau akar, batang, bagian, tali pusat, dan cabang terminal. Terus, batangnya itu dapat ditemukan dalam segitiga, posterior leher, terus antara otak, sama panjang anterior dan tengah. Terus, plexus brachialis ini bersama dengan arteri aksilarisnya dapat dianggap sebagai kumpulan neurovaskular besar yang berjalan di aksila untuk, menyuplai ekstremitas atasnya. Jadi,
plexus brachialis ini dia itu memberikan persyarafan motorik, somatik dan sensorik ke ekstremitas atas, termasuk ke daerah scapulanya. Jadi saat plexus brachialis ini berjalan, dia itu melalui segitiga posterior, leher ke axilla, terus lengan bawah, dan tangannya. Jadi plexus ini juga berisi berbagai daerah bernama berdasarkan bagaimana plexus tersebut itu terbentuk. Selanjutnya adalah perjalanan dan pembagian plexus brachialis hingga menjadi nervi di perifernya. Jadi perjalanannya, jadi plexus brachialis ini kan dia kan terbentuk dari serabut saraf dari tulang belakang servikal kelima hingga torakal ke-1 di leher dan bahunya. Jadi yang pertama tuh ada nervus cutaneusnya. Jadi dia itu nanti tuh menuju ke otot bicep trunci dan brachialis serta kulit di bagian lateral lengan atasnya. Terus eh, pada jadi ini kan pada lateral lengan atasnya di nervus musculocuneus musculocutaneusnya. Terus ada nervus axillarisnya. Jadi di ini tuh dia tuh menuju ke otot deltoid dan teres minor serta kulit di bagian lateral bahunya. Terus ada nervus radialisnya. Jadi di nervus radialisnya dia itu menuju ke otot triceps brachii, ke brachioradialis dan ekstensor jari, serta kulit di bagian posterior lengan atas dan tangan. Terus ada nervus medianusnya. Nah, di nervus medianusnya itu tuh dia tuh menuju otot ke flexor carpi radialis, palmaris longus, dan flexor divitorum superficialis, serta kulit di bagian palmar tangan. Terus ada nervus ulnaris. Jadi di nervus ulnaris ini dia itu nanti menuju ke otot flexor carpi ulnaris dan flexor divitorum profundus serta kulit di bagian medial tangannya. Jadi nanti setelah membelah serabut saraf menjadi beberapa cabang, plexus brachialis itu kemudian menjadi syaraf di perifer yang menuju ke otot dan kulit di lengan dan tangannya. Jadi perjalanan dan pembagian plexus brachialis ini uh, dia itu sangat penting. Jadi kita tuh harus benar memahami dan tahu fungsinya dan saraf-sarafnya. Jadi ini tuh termasuk uh, cedera. Saraf-saraf ini termasuk cedera pada nervus radialis yang dapat menyebabkan cedera pada ligamen ACL. Selanjutnya saya juga akan jadi di situ ada istilah-istilah tersendiri. Di biar kita tidak bingung, kita juga harus memahaminya. Yang pertama itu ada ramus. Jadi apa itu ramus? Jadi ramus itu dalam anatomi itu cabang pembuluh darah atau saraf. Terus ada trunkus. Jadi trunkus dalam anatomi ini sebenarnya merujuk pada struktur yang terbentuk dari penggabungan beberapa elemen yang serupa. Jadi dalam konteks contohnya pada plexus brachialis ini dia itu bagian pertama dari pembagian utama plexus brachialis setelah rami-rami ventral dari saraf tulang belakang yang menyatu. Terus ada divisi. Nah, divisi dalam anatomi itu dia itu merujuk pada pembagian atau pengelompokan struktur anatomi yang serupa berdasarkan fungsi atau lokasinya. Jadi dalam konteks plexus brachialis ini dia itu merujuk pada pembagian serabut syaraf yang nanti terjadi setelah 3 trunkus utamanya itu kebentuk. Terus ada korda. Jadi korda dalam anatomi itu merujuk pada salah satu dari 3 korda yang terbentuk dari penggabungan divisi-divisi serabut saraf di dalam plexus brachialisnya. Jadi korda-kordanya itu kemudian membagi serabut sarafnya menjadi beberapa cabang yang nanti itu menuju ke lengan dan tangannya. Terus ada cabang. Nah, cabang dalam anatomi ini dia itu menuju pada subbidang atau subdisiplin yang dia itu mempelajari struktur
dan atau susunan tubuh makhluk hidup. Jadi anatominya ini tuh merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang nantinya tuh dia mempelajari struktur tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi di sini kan kita kan contohnya lagi belajar tentang nervus-nervus, pembagiannya, wadah plexus brachialisnya. Terus yang terakhir tuh ada nervus. Nah, nervus itu apa sih? Jadi nervus ini serabut syaraf yang membentuk sistem saraf tepi dalam anatomi. Jadi SST ini tuh terdiri dari saraf-saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ-organ tubuh, otot, dan kulit. Selanjutnya adalah nervus yang keluar dari plexus brachialis. Jadi di sini yang pertama tuh ada nervus thoracalis longus. Jadi nervus ini tuh berasal dari ramus plexus brachialis, tepatnya di leher, dan masuk ke aksila dengan melewati pinggir lateral torakalnya satu di belakang arteri aksilaris dan plexus brachialisnya. Jadi nervus ini tuh dia tuh mempersyarafi otot serratus anterior. Terus ada nervus axillaris. Selanjutnya ada nervus radialis. Nah, di nervus radialis ini dia itu nervus yang berasal dari fasciculus posterior plexus brachialis, yaitu mempersyarafi otot-otot ekstensor lengan dan tangan. Jadi sebagian besarnya dia itu intinya mempersyarafi otot-otot plexus. eh, jadi pas sebagian intinya tuh mempersyarafi sebagian besar otot-otot ekstensor lengan dan tangannya. Terus ada nervus musculocutaneusnya. Nah, di nervus musculocutaneus, jadi di sini tuh nervus ini tuh kan berasal dari C5 dan C6, yaitu mempersyarafi cora cobrachialisnya, otot biceps brachii, dan otot brachialisnya. Terus ada nervus medianus. Nah, di sini nervus medianus itu dia itu berasal dari fasciculus medialis plexus brachialis dan mempersyarafinya itu sebagian besar otot-otot flexor, lengan, dan tangan. Terus ada ulnaris. Jadi nervus ulnaris ini tuh berasal dari fasciculus medialis plexus brachialis dan mempersyarafi sebagian otot flexor, lengan bawah, dan tangan. Selanjutnya adalah menurut fungsi motorik. Yang selanjutnya adalah menurut fungsi motorik, muskuli yang diinervasi oleh nervi yang keluar dari plexus brachialisnya itu ada muskuli apa aja. Jadi di sini tuh ada muskuli atau otot fleksornya. Jadi ini tuh di sini tuh oleh bisa brachii dan ada brachialisnya. Jadi dia itu berperan dalam fleksi lengannya. Terus ada otot ekstensornya. Jadi dia itu di sini ada triceps brachii-nya. Jadi dia tuh membantu dalam ekstensi lengan. Terus ada otot pronator. Dari otot pronator ini tuh ada teres dan pronator quadratusnya. Jadi dia itu nanti membantu dalam pronasi pergelangan eh, tangannya. Terus ada otot supinatornya. Di sini tuh otot supinator tuh terletak di lengan. Jadi eh, di- jadi dia itu membantu dalam supinasi pergelangan tangan. Terus ada otot abduktor dan aduktor. Jadi di sini tuh ada otot deltoid, itu mengangkat tangan dari sisi tubuh, dan otot pectoralis major. Jadi pectoralis major ini dia itu membawa lengan kembali ke tengah tubuh. Terus ada otot penggerak jari. Dia ini tuh oleh otot ekstensor digitorum dan flektor digitorum superficialisnya. Terus ada otot stabilisatornya. Jadi
otot-otot rotator cuff ini tuh kayak supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis. Dan selanjutnya tuh ada regiodorsum. Jadi, regiodorsum atau punggung ini, jadi di ini tuh ada muskulus-muskulusnya. Jadi, untuk tips, agar cepat menghafal, jadi kita tuh harus menggunakan metode asosiasi dan pengelompokan. Jadi, cara mudah menghafalnya, pastinya kita tuh harus, membaginya. Jadi ada pembagian umumnya, jadi kan bagi regiodorsum kan ada 3 bagian ya, ada leher, ada dada, dan ada, pinggangnya ya. Nah, terus setelah itu tuh dia di tulang belakangnya, jadi ingat bahwa regiodorsum ini kan berada di belakang, eee, di tulang belakang. Jadi tulang belakang kan dia kan ada, servikal, terus ada tulang belakang torakal, sama ada lumbalnya. Terus, eee jadi kita tuh harus, ingat-ingat ototnya juga. Jadi otot-otot di sini ada trapezius, ada deltoid, ada rhomboid, ada supraspinatus, inferior teres minus, major, latissimus dorsi, dan ini tuh harus diingat-ingat ototnya. Selain itu, saraf-sarafnya juga harus diingat. Jadi kita harus melakukan, metode pengelompokan dan metode, asosiasi juga. Untuk yang selanjutnya adalah inervasi dan oligoinsersia muskulusnya. Jadi yang pertama tuh ada musculus trapezius. Jadi di sini tuh origonya tuh ada protuberantia, occipitalis externa, terus ada Broxpinosus vertebrae FC7 dan semua FT-nya. Terus insersionya tuh ada clavicula, ada acromion, ada spina scapulae. Terus fungsinya itu untuk rotasi dan abduksi scapula sama fleksi brachium. Terus inervasinya tuh oleh, nervus accessoriusnya. Terus ada musculi, latissimus dorsi. Jadi di sini tuh origonya tuh oleh Proxpinosus vertebrae FT7 sampai 12, terus pinna iliaca sama costae bagian bawah. Terus insersionya tuh oleh sulcus intertubicularis humeri, terus fungsinya tuh untuk atraksi, adduksi, dan endorotasi brachium, inervasinya tuh oleh nervus thoracica. Terus ada musculi rhomboideus major, yaitu origonya tuh ada Proxpinosus FT 2-5, insersionya oleh margo medialis scapulae, fungsinya untuk mengangkat dan adduksi scapula, inervasinya tuh nervus dorsalis scapulae. Terus ada M. rhomboideus minor. Jadi di sini tuh origonya tuh ada Proxpinosus vertebrae FT7 dan FT1, insersionya oleh margo medialis scapulae, fungsinya untuk mengangkat dan adduksi scapula, inervasinya oleh nervus dorsalis scapulae. Terus ada musculi. Nah, di sini musculi itu oleh musculus levator scapulae, origonya tuh ada prof transversus FC1-4, insersiornya ada margo medialis scapulae atau angulus superior, dan fungsinya tuh mengangkat bagian medial, menarik bawah ke belakang, diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Terus, selanjutnya tuh kita, belajar tentang winged scapulae. Jadi, ini tuh, merupakan gejala klinis ya. Jadi kondisi ini tuh, menimbulkan jadi posisi tulang belikatnya di sini itu tuh dia itu, tidak normal, dapat menyebabkan gangguan fungsi fisik, contohnya kayak nyeri, terus penurunan kekuatan, dan gangguan, rentang geraknya. Jadi, skapula ini tuh biasanya karena kerusakan atau gangguan persyarafan, pada otot stratus anteriornya. Jadi syaraf otot di sini itu, dia itu tidak berfungsi intinya. Terus, jadi selain itu, eee, jadi pada skapula ini tuh terjadi akibat cedera pada saraf, perubahan pada tulang skapula itu sendiri, atau kelainan jaringan lunak periskapularnya. Jadi,
Di sini tuh jika kehilangan persarafan oleh saraf torak, maka dia itu, tidak bisa memberikan stabilitas pada skapulanya. Jadi menyebabkan skapula medialnya itu bersayap. Jadi, selain itu di sini juga sayap skapulanya itu, eee, disebabkan oleh kerusakan pada trapesius atau romboid. Jadi, intinya pada wings scapula ini dia itu, terjadi karena kondisi glenohumeral dan suprakomialnya dan akan hilang setelah mengatasi, kondisi patologis yang menyebabkan sayap skapulanya tuh seperti ini. Jadi, sayap skapula bersayap juga disebabkan oleh, trauma yang, ini tuh jarang terjadinya. Terus terlepas dari penyebab pink scapula ini, kondisi seperti ini itu dapat, melumpuhkan dan dapat mempengaruhi fungsi bahu, dan lengan ipsilateralnya. Terus selain itu juga sayap pada skapula juga, menyebabkan kelainan bentuk kosmetik yang signifikan. Jadi, ini tuh bentuk normalnya dan ini tuh contoh dari wings of scapulanya. Jadi, ini tuh, merupakan sumber, tempat, saya mencari, informasi yang telah saya jelaskan. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf bila ada yang salah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.